Minal aizin wal faizin buat para priwet ngopi, mohon maaf lahir dan batin berhubung gua nge-record video ini tanggal 1 April 2025 atau bertepatan dari H+1 Lebaran untuk tahun ini. Gue minta maaf kalau misalnya gue udah salah, dan gue juga minta maaf kalau misalnya buat video nggak yang langsung to the point tapi bertele-tele. Maklum lah ya, soalnya ini video yeping bukan video pemateri atau segala macem, memang bener-bener to the point. But anyway, yes, di video ngopi kesempatan kayak ini, meskipun kita udah lewat lebarannya, gue bakal tetap ngebahas tentang satu topik yang menarik banget untuk kita pelajari bareng-bareng. Karena ada satu pelajaran berharga yang menurut gue tuh buat lu semua tuh jangan sampai lupa kalau misalnya itu masih penting banget buat kita sering lakuin. Tapi sebelum kita mulai topiknya, gue udah kayak tau lu berkali-kali kalau misalkan Ghibli AI Art itu akan bermasalah pada akhirnya. Karena apa? Karena nggak semua orang melihat ini cuman kemajuan zaman. Ada yang langsung ngelihat peluang kalau misalnya ini bisa dijadiin pundi-pundi uang. Padahal generate AI ini gitu ya justru nyolong karya dari salah satu artis-artis yang ada di internet gitu men. Dalam kasus ini Hayao Miyazaki Sensei. Sekarang cuma dihargain 10.000 anjir. Art Ghibli ini yang kalau misalnya lu belajar sendiri gitu terus habis itu lu ilustrator mungkin bisa lebih mahal gitu men. Karena emang prosesnya emang bener-bener dilihat dan juga bener-bener diresapin. Tapi ya udah, kita agak sedikit geser dulu topik gitu ya, karena kita bakal ngomongin soal edaran surat dari Kabupaten Bogor gitu ya, khususnya di Kecamatan Kelapa Nunggal yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang di tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2025 bertepatan H+H-3 H-1 gitu Lebaran. Karena ini berhubungan dengan daerah tempat gue tinggal gitu ya, jadi gue pengen bahas dulu sedikit dan gue pengen kita sama-sama pelajarin apa yang terjadi. Selamat datang di Gopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal surat edaran minta THR dari berbagai macam pihak-pihak gitu ya, mungkin tidak seharusnya mendapatkan THR kalau misalnya sesuai dengan undang-undang. Karena gue juga nanya gitu ke ChatGPT, oke. Apakah perusahaan swasta wajib memberikan THR kepada ormas dan Pemda setempat? Jelaskan bersama dengan aturan yang ada. Bukan gue yang jawab, tapi AI. Terus habis itu ChatGPT dengan jelas bilang tidak, karena perusahaan swasta tidak wajib memberikan tunjangan hari raya kepada organisasi masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Kenapa? Karena THR itu merupakan hak normatif yang hanya wajib diberikan kepada pekerja buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena THR juga, ini tanpa gua harus ngasih tahu soal AI-nya gitu ya. Ya ibaratkan lu bakal dapat THR gitu ya, kalau misalnya lu kerja juga, ya nunggu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun dulu baru dapat THR-nya gitu. Kalau misalnya emang kita diperlihatkan dengan sebuah momen, sebuah peristiwa di mana bukan pekerjanya gitu atau bukan pegawai tiba-tiba minta THR, emang aneh gitu. Karena di sini ada aturan THR gitu. Ini yang udah dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, dan gue juga udah cross check lewat undang-undangnya yang berlaku. Gue juga download gitu artikelnya. Yang bilang kalau misalkan di pasal 2 ayat 1, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, dan pasal 3 besaran THR minimal 1 bulan upah bagi pekerja yang udah bekerja 12 bulan atau lebih dan proporsional yang bekerja kurang lebih dari itu. Ya, itu kalau misalnya kita lihat berbagai macam surat-surat himbauan gitu ya dari kepala daerah di berbagai macam daerah manapun gitu ya, menurut gue akan sangat tidak bijak kalau misalnya pada akhirnya mereka seakan-akan tuh mewajibkan perusahaan-perusahaan yang emang ada di daerahnya. Padahal perusahaan tersebut juga struggling dalam terus berkembang di negara kita tercinta ini. Jadi di tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2025 orang-orang Bogor kaget dengan satu postingan yang balik lagi gitu, tiba-tiba ngejelekin Kabupaten Bogor lagi gitu ya. Kita udah terbiasa sebenarnya kalau misalnya jadi warga negara Bogor. warga daerah Bogor. Karena apa? Karena ya berita-berita soal pungli, berita-berita soal tiba-tiba ada bayar-bayar apa gitu ya yang nggak resmi gitu, sudah terjadi gitu dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Entah itu dari kenaikan harga tempat wisata gitu, terus habis itu kita jalan-jalan kemana, terus habis itu ada yang mintain duit 2.000-5.000 sampai sekarang gitu. Ini yang lagi rame itu adalah sebuah surat ini ya, himbauan dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Kelapa Nunggal, tanggal 29 Maret 2025, yang suratnya tuh dibuat tanggal 12 Maret 2025. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, yang berisikan sebuah himbauan buat perusahaan-perusahaan di daerah tersebut memberikan THR kepada perangkat desa dan juga aparatur wilayah yang ada di sana. Dan ini lucu banget karena di sini kalau misalnya lu lihat gitu ya, sumber utamanya ada di Instagramnya Broron DM, di mana dia itu sebenarnya nggak cuma nge-share surat edaran minta THR di daerah Kabupaten Bogor juga gitu, tapi banyak banget daerah-daerah yang lain juga dia share gitu. Tapi yang rame itu salah satunya dari Kabupaten
Bogor, Kecamatan Kelapa Nunggal. Karena di sini ada ininya ya. Ada nominalnya sampai 165 juta cuy. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, ini udah selesai permasalahannya, udah ada klarifikasi juga. Gua nggak tahu apakah ini udah selesai atau kagak, tapi udah ada klarifikasi langsung dari Kepala Desa Kelapa Nunggalnya. Minta maaf, terus mungkin ini juga udah ditegur sama ini ya, apa namanya, Bupati Kabupaten Bogornya sendiri gitu. Jadi kita bakal sama-sama lihat dulu dari awalnya kayak gimana. Ini di-share di Instagram pertama-tama, oke, tanggal 28. Kita ngeliat dulu ya suratnya. Dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, sopan. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya. Semua dengan peringatan. Ini gue baru pertama kali ngeliat surat minta THR sih, jujur. Gue tahu kalau misalkan masalahnya itu selalu ada gitu ya. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan suratnya seperti ini. Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 berkenaan dengan ini, maka kami mengajukan permohonan tunjangan hari raya kepada Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang sifatnya tidak terikat. Besar harapan kami Bapak Ibu pimpinan perusahaan dapat berpartisipasi untuk dapat membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan aparatur wilayah yang ada di Desa Kelapa Nunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gue sebenarnya penasaran gitu ya, prosedur gimana sih kalau misalnya buat perangkat sama aparatur wilayah THR itu, apakah benar-benar harus nyari dulu gitu ya kepala desanya ke perusahaan-perusahaan setempat, atau emang di cover juga sama negara gitu. Gue nggak tahu mekanisnya kayak gimana. Mungkin ada di antara lu semua yang emang kerja di jadi ASN gitu, bisa langsung kasih info ke gue di kolom komentar. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan ikhlas yang diberikan kami. Ikhlas, Bismillah. Kalau nggak dikasih jangan marah ya, anjay. Waktu dan tempat pelaksanaan. Oh, di sini juga kasih lihat tentang ininya ya, susunan acaranya. Gila. Gue jadi ingat waktu gue zaman-zaman jadi pengurus OSIS dah kalau kayak gitu. Kita juga berharap sama dana CSR gitu. Tapi karena emang mungkin ya yang dilihat orang-orang aneh itu karena ini juga dibiayain sama negara, gaji-gajinya gitu ya. Jadi orang-orang malah mempertanyakan kok emang kagak dapat atau kayak gimana gitu, sampai pada akhirnya minta ke perusahaan-perusahaan terkait gitu. Ya, hari tanggal Jumat 21 Maret pukul 13. Ini acaranya tanggal 21 Maret coy. Digoreng sampai tanggal 1 April. Beserta halal bihalal ada RT RW Karang Taruna, lembaga-lembaga yang di lingkungan pemerintah Desa Kelapa Nunggal. Ada susunan panitia pelaksanaannya, gokil. Danusnya terlihat banget, rencana anggaran biaya. Bingkisan 200 paket, anjay. Uang saku 200 amplop. Kain sarung 200 paket, konsumsi 200 paket, penceramah satu orang 1.500.000. Wih, lumayan ya jadi penceramah ya. Bayarannya ya. Pembaca ayat suci 1.500.000 juga. Wow. The best. Sewa sound system 2 juta, biaya tak terduga. Volume 1 KGT, kaget. Ini adalah satuan yang baru pertama kali gue lihat. PCS kan ya, Picis, BTR butir, KGT anjir. Kaget. Lah kaget 5 juta biaya kagetnya. Totalnya 165 juta rupiah. Perihal apakah ini bener-bener di cover sama biaya-biaya perusahaan yang emang dituju gitu ya, gue nggak tahu. Cuma yang jelas ini akhirnya jadi rame diomongin sama orang di berbagai macam media sosial. Ada yang di Instagram ngomonginnya, bahkan klarifikasi udah di Lambe Turah gitu ya. Terus abis itu ada yang di Twitter juga. Ini di share sama akun TXT dari Bogor. Bus ini apaan 165 juta. Yang mirisnya adalah orang-orang yang nge-reply, orang-orang yang lihat postingan ini bahkan ada yang ngebandingin sama daerah lain gitu. Kayak misalkan dari akunnya Jam 5 yang ngasih tahu kalau misalkan Desa Undut di Klaten justru kepala daerahnya pasti bagi-bagi THR 200.000. Merata semuanya dapat bagian yang didapatkan dari hasil badan usaha milik desa, bukan ngemis. Yang dapat juga orangnya petinggi aja. Anjay. Gokil. Respect ya. Jadi ini momok buat Kabupaten Bogor, dan gue yakin gitu ya perangkat-perangkat daerah yang di atasnya gitu pasti bakal bakal gedek banget sama adanya surat edaran ini, sampai pada akhirnya di tanggal 30 Maret 2025 akhirnya muncul sebuah video klarifikasi dan juga permintaan maaf yang langsung diupload di akun Kabupaten Bogor. Oke, kami pemerintah Kabupaten Bogor atas nama Bupati Kabupaten Bogor mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten gentle sih menurut gua kalau misalkan ini yang langsung minta maafnya itu di captionnya dari Bupati Kabupaten Bogor gitu. Jadi nggak yang langsung melimpahkan ke orang yang bermasalahnya gitu.
Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor atas ketidaknyamanan ini. Ini menjadi bahan evaluasi kami bersama di pemerintah Kabupaten Bogor. Agar kami ke depan lebih baik untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor selama menunaikan ibadah puasa di hari terakhir bulan suci Ramadan. Udah viral baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi beliau yang emang buat suratnya. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Endang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Ya, gue gak bakal motong video klarifikasinya gitu ya, karena menurut gue ini penting banget buat menjaga objektivitasan kita, oke? Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Perusahaan yang udah bayar, lah terus gue gimana pak? Kan himbauan, kalau udah bayar mah ya udah. Semoga nggak ada perusahaan yang emang merasakan seperti itu ya. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalnya lihat doksiliannya di Instagram ya, Instagramnya Bro Ron DM, gak cuman dari Kabupaten Bogor doang, tapi banyak banget nih surat-surat himbauan untuk THR gitu ya. Bahkan surat edaran yang minta THR ini tuh udah lama banget topiknya gitu. Bahkan sampai beberapa minggu-minggu yang lalu gitu, waktu organisasi masyarakat tuh dari beberapa daerah banyak emang minta ke perusahaan, terus habis itu HR-nya nge-share di Twitter kalau misalnya di perusahaan dia aja udah ada 9 sampai 10 surat gitu minta THR. Ini kewajibannya kayak gimana? Ini bakal ngaruh nanti ke depannya sama iklim investasi yang ada di negara kita tercinta gitu. Kalau misalnya pemerintah tidak menertibkan hal-hal yang seperti ini gitu ya, ini bakal jadi masalah ke depannya buat orang-orang atau pelaku bisnis yang emang pengen coba buat buka UMKM atau buka usaha di suatu wilayah gitu. Takutnya malahan gak pengen gitu untuk berbisnis apalagi di negara ini ya. Kita ambillah contoh waktu ngomongin soal ini ya, Indonesian Airlines yang katanya itu justru dibukanya di Singapura bukan di negara kita sendiri. Terus abis itu ada yang ngasih tahu kan di Twitter kalau misalkan emang lebih mudah kalau misalnya buat ngurusin perizinan di Singapura, terus habis itu pajaknya nggak banyak karena emang di sana itu ya lebih sehat, nggak ada ormas dan segala macem katanya. Gua nggak tahu benar atau kagak gitu ya. Nah yang lucunya lagi adalah ada beberapa orang-orang yang langsung mengaitkan fenomena minta THR ini sama pernyataan Wakil Menteri Agama tanggal 25 Maret 2025 yang bilang kalau misalkan ormas minta THR adalah budaya lebaran sejak dulu. Oke, beliau sendiri bilang dari video yang dikutip Detik 20 gitu ya, kalau misalkan saya rasa itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala tak perlu dipersoalkan. Ini akan jadi persoalan kalau misalnya pada akhirnya ormasnya makin banyak, terus habis itu ini jadi sesuatu yang dinormalisasikan. Cuma untungnya udah ada klarifikasi 2 hari kemudian. Oke. Another klarifikasi dari pejabat kita tercinta yang bilang kalau misalkan yang saya maksud sebagai budaya kita itu saling memberi, terlebih di hari Idul Fitri. Sejak dulu kita diajarkan untuk peduli. Ya kalau punya duit, kalau kagak mah ya udah nggak usah. Yang saya maksud sebagai budaya kita itu saling memberi, terlebih di hari Idul Fitri sejak dulu kita diajarkan untuk peduli ya. Peduli juga untuk orang-orang yang tidak dapat THR gitu. Soalnya nggak semua pekerjaan sekarang dapat THR. Salah satunya gua sebagai konten kreator mana ada gitu. Terus habis itu saudara-saudara ponakan-ponakan kiranya gue kaya lagi gara-gara gue jadi streamer, gara-gara gue jadi YouTuber, kentut lah. Sebagai contoh setiap lebaran ya, kata beliau, saya siapkan uang khusus untuk diberikan kepada cucu anak-anak sekitar rumah dan tetangga yang membutuhkan. Dan juga dilakukan sekaligus mendidik anak untuk peduli dan mau berbagi. Sebenarnya kalau misalkan untuk mendidik anak peduli dan juga berbagi nggak harus di acara seremonial kayak gini sih, bisa dilakuin di hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Takutnya justru bukan mendidik anak untuk peduli dan juga berbagi, tapi untuk meminta sesuatu yang emang bukan haknya, itu yang justru berbahaya gitu coy. Tapi ya udah ada klarifikasi juga. Gua nggak tahu kedepannya kayak gimana. Cuman yang jelas, oke, kita bisa belajar dari permasalahan ini. Kita bisa belajar dari peristiwa dan juga fenomena di mana banyak banget HR yang udah pada mulai berani gitu ya ngasih tahu kalau misalnya perusahaannya banyak banget yang dimintain THR gitu padahal bukan pekerjaannya sama sekali, bukan pegawainya sama sekali gitu ya, untuk terus berisik di media sosial. Karena kita tuh masih ada dalam suatu masa di mana orang-orang yang menjabat masih takut kalau misalnya namanya terkenal jelek. Jangan sampai
kita justru tidak memanfaatkan fitur ini secara maksimal. Sampai dalam keadaan kalau misalnya udah rame, kalau misalnya udah terkenal, mereka tetap nggak takut sama kemarahan kita di media sosial kayak gitu. Jadi menurut gue gitu ya, orang-orang yang justru tetap berisik di internet gitu ya, dari segala macam peristiwa-peristiwa emang rame di negara kita tercinta, itu adalah orang-orang yang apa ya, suaranya itu udah bisa disamaratakan sama yang dia mau turun ke jalan kayak gitu. Bahkan kemarin tuh waktu revisi undang-undang TNI itu orang-orang langsung pada ini kan, benar-benar saling jaga satu sama lain di media sosial sama di yang turun ke jalan langsung kayak gitu. Bahkan gue dengar-dengar katanya beberapa akun ada yang di take down karena emang menyuarakan seperti itu. Kalau bisa sih kita udah mulai sama-sama ngerangkul, karena fakta menunjukkan kalau misalkan ya negara kita udah nggak ada partai oposisi lagi. Jadi siapa yang harus ngewakilin, ya nggak sih? Kita harus sama-sama bergandengan satu sama lain. Yang gitu. Kalau misalnya dibedain sama negara-negara lain kayak misalkan Korea, itu seenggaknya DPR tuh masih side sama rakyat. Nah kalau misalnya sekarang kita nggak tahu apakah masih side atau kagak gitu. Apakah benar-benar menjadi dewan perwakilan atau kagak. Ya kita sih selalunya berharap gitu ya kalau misalkan ya mereka benar-benar ngewakilin. Tapi kalau misalnya kagak ya udah. Pada akhirnya itu akan menjadi pertanggungjawaban juga di akhirat, ya nggak sih? Gua nggak tahu apakah mereka takut atau kagak. Kita cuman warga dan juga masyarakat biasa. Intinya itu aja mungkin pelajaran bisa kita ambil. Semoga lu semua juga tahu kalau misalkan suara lu, postingan lu di media sosial itu mungkin bakal berpengaruh sama keadaan suatu wilayah, desa, ataupun suatu negara ke depannya. Terima kasih banyak, ketemu lagi nanti di video ngopi yang lain. Sampai jumpa.